Rumah 2 lantai yang berlokasi di Kemang Pratama Regency Bekasi ini milik pasangan suami istri Rita Agustina dan Hidayat Taufikur Rahman. Mereka tinggal di rumah seharga 6 miliar rupiah tersebut sejak 2013. Sebelumnya pasangan itu menyewa rumah di Jalan Kemang 3, tidak jauh dari rumah mereka yang sekarang. Rumah itu memiliki kolam renang kecil di belakang. Sebuah mobil Mitsubishi Pajero terparkir di garasi. Saat baru pindah, Hidayat mengatakan kepada tetangga dia bekerja sebagai akuntan di kantor cabang Yamaha di Cakung, Jakarta Timur. Sedangkan Rita, sang istri, adalah mantan perawat di Rumah Sakit Hermina, Bekasi. Dia bekerja di rumah sakit itu selama 9 tahun dari awal 98 hingga 2007. Rita mengundurkan diri sebagai perawat dengan alasan ingin menjalankan toko pakaian dalam miliknya di Mall Bekasi Square. Suasana tenang di kompleks perumahan mewah itu menjadi gempar pada Rabu malam 22 Juni 2016 saat pasukan polisi datang dan menggerebek rumah Pasutri, Rita Agustina dan Hidayat Taufikur Rahman. Di dalam rumah, polisi menemukan ribuan botol vaksin bekas dan bungkus obat. Total polisi menyita 800 botol vaksin palsu dalam 36 kardus. Para tetangga yang tadinya mengira Pasutri tersebut adalah pasangan normal seperti orang kebanyakan terkejut. Kini mereka tahu profesi Rita dan Hidayat sebenarnya adalah pembuat vaksin palsu. Vaksin yang dipalsukan pasangan Rita dan Hidayat adalah jenis Pediasel dan Tripasel, yaitu vaksin tetanus dan difteri yang biasanya diberikan pada bayi, tuberkulin yang merupakan vaksin TBC, Engerix B yang merupakan vaksin hepatitis B, dan Havrix 720 vaksin hepatitis A. Rita dan Hidayat mengoplos sendiri vaksin palsu itu di dalam rumah dengan peralatan sederhana dan cara seadanya. Awalnya mereka membersihkan botol bekas vaksin dengan alkohol lalu mengeringkannya. Kemudian sang suami Hidayat yang bertindak sebagai peracik mengoplos vaksin asli tetanus dengan air mineral. Vaksin oplosan itu kemudian dimasukkan ke dalam botol vaksin atau vial bekas lantas ditutup dengan karet dan dipres. Terakhir botol berisi vaksin oplos diberi stiker, label, petunjuk penggunaan sebelum dimasukkan dalam kemasan. Semua vaksin palsu dibuat dari bahan baku yang sama, yaitu dari vaksin tetanus yang dicampur air mineral. Vaksin kemudian mereka jual kepada orang atau distributor yang akan menjualnya lagi ke rumah sakit, klinik, dan apotek. Keuntungan per minggu bisa mencapai 20 hingga 25 juta rupiah. Menurut pengakuan Rita pada polisi, dia berbisnis vaksin palsu sejak 2014. Tapi menurut investigasi polisi, Rita telah menjalankan bisnis itu sejak 2003, sekitar 4 tahun sebelum dia mengundurkan diri dari Rumah Sakit Hermina, Bekasi. Tapi waktu itu usahanya masih kecil-kecilan yang dilakukannya dengan suami pertamanya yang juga pemain lama dalam bisnis vaksin palsu. Seiring meningkatnya permintaan, usahanya pun semakin besar. Saat Rita menikah dengan suami kedua Hidayat, keduanya pun meneruskan usaha pembuatan vaksin palsu. Salah satu kelengkapan terpenting saat memproduksi vaksin oplos adalah botol vaksin. Nah, dari manakah Rita dan Hidayat memperoleh botol vaksin? Awalnya mereka membeli botol vaksin bekas di Pasar Gembrong, Jakarta Timur sebelum kemudian membelinya dari seorang wanita bernama Nur Aini yang sehari-hari juga bekerja sebagai pembuat vaksin oplos. Nur Aini membeli botol vaksin bekas dari Sugiyati, seorang pengumpul botol vaksin bekas yang pernah bekerja sebagai janitor di Rumah Sakit Hermina, Bekasi. Sugiyati yang merupakan orang tua tunggal dan punya 2 anak tinggal di kampung Pintu Air, Medan Satria, Bekasi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain berjualan di warung miliknya, dia juga mengumpulkan botol vaksin bekas dan menjualnya pada pembuat vaksin palsu. Pekerjaan ini sudah dilakukannya bertahun-tahun. Sebenarnya banyak sekali pihak yang terlibat dalam produksi dan distribusi vaksin palsu itu, dan polisi menangkap mereka semua. Salah satunya juga sama-sama Pasutri seperti Rita dan Hidayat, yaitu pasangan Syafrizal dan Iin Sulastri yang tinggal di Tambun, Bekasi. Pasutri, Syafrizal, dan Iin ada hubungannya dengan pasangan Rita dan Hidayat. Mereka memproduksi dan mengedarkan vaksin palsu dari tahun 2010 hingga tertangkapnya mereka pada Juni 2016. Awalnya dari 2010 hingga 2016 mereka membeli vaksin palsu dari Rita dan Hidayat untuk dijual. Pembayaran dilakukan dengan cara tunai dan dilakukan Syafrizal saat janji bertemu di jalan dengan Rita.
Tak cuma membeli vaksin palsu made in Rita dan Hidayat, sejak Juni 2015 hingga Juni 2016, Syafrizal dan Iin juga membeli vaksin palsu produksi Nuraini. Pembayaran dilakukan secara tunai atau lewat transfer bank. Karena ketersediaan vaksin palsu sering kosong dan adanya keinginan mendapatkan keuntungan lebih besar, Syafrizal dan Iin akhirnya memutuskan memproduksi sendiri vaksin palsu. Sebagian bahan baku dan kemasan mereka peroleh dari Nuraini dan Rita. Sehari-hari mereka membuat vaksin palsu itu di kamar anak mereka. Sindikat pemalsu vaksin ini sangat banyak, mengular dan bercabang kemana-mana, melibatkan banyak pihak mulai dari pembuat atau produsen, pengumpul botol vaksin bekas, pencetak label palsu hingga distributor dan penjual. Terungkapnya sindikat pemalsu vaksin ini sebenarnya berawal dari kecurigaan sebuah rumah sakit di Bogor terhadap vaksin yang dikirimkan sebuah distributor. Setelah dicek di lab, vaksin itu terbukti palsu. Pihak rumah sakit pun melaporkan hal ini kepada polisi yang segera bertindak. Penelusuran polisi membawa mereka pada CV Aska Medical, distributor bodong yang juga menjual vaksin palsu. Saat digerebek, polisi menemukan ratusan botol vaksin palsu di kantor Aska Medical yang adalah sebuah rumah kontrakan di wilayah Tambun, Bekasi. Selanjutnya, polisi mengembangkan penyidikan sehingga kemudian berhasil menangkap semua pihak yang berhubungan dengan pemalsuan vaksin, termasuk produsen Pasutri Rita dan Hidayat, Pasutri Syafrizal dan Iin Sulastri, juga Nuraini, serta Agus Prianto, seorang produsen vaksin palsu yang menjual produknya pada Aska Medical. Terbongkarnya kasus ini menggemparkan masyarakat. Warga yang merasa anaknya pernah mendapatkan vaksin palsu khawatir vaksin itu akan berdampak pada kesehatan si anak. Pemerhati anak Seto Mulyadi atau Kak Seto juga ikut bersuara. Dia meminta para pelaku dihukum berat, bahkan kalau bisa dihukum mati. Polisi akhirnya berhasil menangkap sekitar 20-an terdakwa yang kemudian diajukan ke meja hijau. Mereka terdiri dari produsen, distributor, penjual, termasuk beberapa apotek, pengumpul botol vaksin bekas, dan pencetak label vaksin. Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi. Pada Maret 2017, sidang memutuskan hukuman penjara pada 18 orang yang terbukti bersalah di pengadilan. Hukuman mereka beragam dan paling tinggi mendapatkan hukuman penjara 10 tahun. Yang dianggap otak dari sindikat pemalsu ini adalah produsen atau pembuat vaksin palsu yang terdiri dari 6 orang, yaitu Pasutri Syafrizal dan Iin Sulastri, masing-masing dihukum 10 dan 8 tahun penjara. Pasutri Rita Agustina dan Hidayat Taufikur Rahman masing-masing dihukum 8 dan 9 tahun penjara. Nuraini dihukum 10 tahun penjara, sedangkan Agus Prianto dihukum 9 tahun penjara. Selain itu, para pemilik apotek yang menjual vaksin palsu masing-masing mendapatkan hukuman 8 tahun penjara. Sedangkan Sugiyati, si pengumpul botol vaksin bekas yang merupakan limbah rumah sakit, dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Peredaran vaksin palsu ini sebenarnya sudah berlangsung lama sejak 2003, tapi baru terbongkar tahun 2016. Sebabnya karena selama ini tidak ada laporan dampak buruknya pada pihak yang menerima imunisasi. Barulah karena adanya laporan dari sebuah rumah sakit di Bogor yang mencurigai menerima vaksin palsu dari sebuah distributor, sindikat pemalsu vaksin ini terbongkar. Harga vaksin palsu memang cukup miring dibandingkan vaksin asli, bisa lebih murah 200 hingga 400 ribu rupiah. Hal inilah yang antara lain membuat tergiur rumah sakit, klinik, atau apotek untuk membelinya. Ketika Menteri Kesehatan saat itu, Nila Juwita Muluk, mengumumkan 14 rumah sakit menggunakan vaksin palsu yang mereka peroleh dari distributor ilegal, masyarakat pun geger. Ada 13 rumah sakit di Bekasi memperoleh vaksin palsu dari Aska Medical dan 1 rumah sakit di Jakarta mendapatkan vaksin palsu dari jaringan Nuraini. Rumah sakit itu tidak tahu kalau vaksin yang mereka beli adalah vaksin palsu. Ke-14 rumah sakit itu terkena sanksi peringatan dari pemerintah. Menkes juga mengumumkan ada 6 bidan menggunakan vaksin palsu, 5 bidan praktek di Bekasi, dan 1 orang di Jakarta. Selain itu juga ada 2 klinik yang terbukti menggunakan vaksin palsu, 1 klinik di Bekasi, dan 1 lagi klinik di Jakarta Barat. Masyarakat yang terutama terdiri dari para orang tua yang anaknya pernah mendapatkan vaksin oplos berbondong-bondong menuntut rumah sakit yang diumumkan Menkes itu.
Mereka merasa dirugikan secara moral dan material sebab telah membayar cukup mahal untuk sebuah vaksin oplos. Belum lagi dampaknya yang mereka khawatirkan pada kesehatan anak mereka. Nah, kembali kepada produsen vaksin oplos. Yang paling banyak dibahas media dan lengkap ditampilkan dengan foto-fotonya adalah pasangan Rita Agustina dan Hidayat Taufikur Rahman. Bolak-balik media menyorot hidup mereka yang terlihat mewah dengan rumah mahal dan mobil Pajero. Pasangan ini selain dijatuhi hukuman masing-masing 8 dan 9 tahun penjara serta denda 1,2 miliar dalam perkara pemalsuan vaksin, keduanya juga dijatuhi hukuman 4 bulan penjara dalam perkara tindak pidana pencucian uang hasil produksi vaksin oplos. Pengadilan menyita harta Rita dan Hidayat. Harta itu berbentuk rumah mewah di Kemang Pratama Regency, 3 kendaraan bermotor, dan 2 bidang tanah di Tambun, Bekasi. Semua aset dilelang untuk membayar denda, kelebihannya akan dikembalikan kepada keduanya. Apakah kalian punya pengalaman dan informasi tambahan yang berhubungan dengan vaksin palsu? Mudah-mudahan vaksin COVID tidak ada yang KW. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain. Biasanya kan agak keruh kalau yang asli. Pasti yang palsu bening. Oke, agak keruh. Ya, yang asli. Kalau yang palsu bening. Yang palsu bening. Itu dia tadi. Tambah lagi satu cara untuk bisa membedakan. Yang asli keruh, ini bening. Oke, ada lagi kira-kira yang bisa kami jadikan ukuran untuk membedakan yang asli atau palsu? Ini paling kalau misalkan palsu, ini udah nggak gini. Ini udah ada bekas congkelan. Seperti bekas suntikan ya, jarum suntik. Oke, Betul. ada lagi kalau dari kemasan? Kalau dari kemasan sama ya. Sama sekali tidak ada perbedaan. Ini paling ngebedain biasanya ini beda. Oke, kita tunjukkan. Apanya yang beda? Ini apa? Ini barcode-nya biasanya beda. Apa perbedaannya barcode-nya? Cetakan sama dari pabrik beda, pasti beda. Tapi kalau secara awam saya tidak bisa membedakan. Ini seperti apa kira-kira? Beda dengan yang aslinya? Ini kayaknya asli ya. Oke. Kalau yang palsu biasanya seperti apa, Mas Hate? Agak sedikit hitam. Lebih hitam dari biasanya, yang aslinya? Oke, yang aslinya. Ini pertanyaan terakhir, Mas Hate. Setelah Anda produksi, biasanya Anda mendistribusikannya seperti apa? Ada yang ngambil dan saya tidak tahu dijual kemana itu. Jadi putus di Anda produksi, kemudian ada yang membeli sebagai distributor, setelah itu Anda tidak tahu lagi? Betul.